kabar pemirsa? Senang sekali di hari Sabtu yang cerah ini. Ya, semoga Anda ceria dan baik-baik saja. Kembali lagi saya Novita Enji bersama dengan rekan saya Bayu Oktara menjumpai Anda dalam satu acara yang mengajak Anda untuk lebih mengenal, lebih memahami dan lebih melek untuk masalah financial. Di mana lagi kalau bukan di gaya hidup masa depan? Cicil masa depan mapan dari sekarang. Datang dia. Halo Pak. Oh, aku ingat kan pesanan kamu. Ini pesanan aku kan? Iya. Aku pesen yang deket rumah kamu yang enak banget tuh, yang Betul. ada onde-onde, lupis. Betul, dan aram-aram. Iya, benar. Aram-aram Iya. cemas ya. Betul, aram-aram. Itu aram-aram cemas, dong. ya. Nih udah aku bawain semuanya Udah, lengkap aku di ingat sini. kemarin kan aku udah tulis pokoknya jumlahnya tuh kalau nggak salah aku total 20.000 kan ya. 20.000 sih harga tahun lalu. Semua juga kena inflasi. Kan secara historis juga tingkat dan volatilitas inflasi kita itu lebih tinggi dibandingkan negara lain. Gimana ceritanya? Bayangin ya, dulu tuh kan negara-negara maju dan berkembang tuh inflasinya sekitar 3,5 sampai 5%. Iya, itu terus? tahun 2005 sampai 2014. Betul. Kita pernah sampai 8,5%, tertinggi dibandingkan yang lain. Ya, tapi kan itu dulu dan sekarang kan inflasinya nggak segitu juga. Jadi nggak Ya. mungkin ini harganya dari 20.000 satu kotak ini jadi 35.000. Gimana sih nih orang semua juga harga naik. Masa harga onde-onde nggak naik gitu-gitu aja? Kasihan Ih. abangnya dong, kan abangnya perlu bayar anak sekolah. Iya juga sih, tapi Nah, maksudnya gitu. Aku nggak mau ngebahas soal inflasi ini sama kamu. Mendingan kita nanti ngobrol sama bener-bener seorang narasumber yang paham masalah inflasi ini. Mungkin selama ini kita taunya inflasi itu hanya sekedar kenaikan harga barang dan jasa. Ini kan bukan barang, ini makanan. Makanan tapi kan barang bentuknya ada inflasinya juga. Ah. Makanya supaya dapat informasi lebih jelas aku tanya ke siapa nih? Tanya onde-onde nggak mungkin. Jangan dong, mendingan kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Muhammad Irsan, Head of Agency Training and Development Manulife Indonesia. Halo Mergan. Apa kabar Pak Irsan? Baik, Sehat silakan, Pak? Pak. Pak Irsan, Alhamdulillah sehat. tukang onde-onde yang di depan rumah Pak Irsan masih ada nggak Pak? Kok semua orang dititipin onde-onde sih? Enggak, saya mau nanya, harga onde-onde di depan rumah Pak Irsan pasti nggak naik. Masa Pak ini biasanya 20.000 sekotak, Bayu bilang 35.000 Pak. pesannya- Alasannya inflasi Pak katanya. Naik sih tapi nggak sampai 35.000. Tuh, Kalau kamu saya ambil sih tuh. onde-onde 30.000. Tuh, Jadi Bayu kan. nilep dikit lah 5.000 Ya ya. nggak apa-apa kan semua kan juga ada nilai ekonominya pengen kaya Pak. Nah, tapi ini onde-onde gimana mau dimakan atau balikin ke abangnya? Tahun lalu sih baru. Iya, ya udah Baru deh nanti tahun aku lalu. beli aja deh. Tapi sebenarnya gini Pak Irsan, ini sebenarnya konsep dan definisi inflasi ini sendiri tuh apa sih Pak? Karena kan mungkin orang taunya hanya sekedar inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau Betul. kenaikan Iya. harga jasa gitu loh. Betul. Jadi konsep inflasi itu sederhananya gini, kenaikan harga barang atau jasa seperti yang disebut Enji tadi, tapi untuk jangka waktu yang panjang. Jadi bisa jadi permanen, bukan seasonal. Jadi bukan kayak misalnya kayak kemarin nih, Lebaran, Ya, harga oh barang iya. naik kan, Iya, bener, begitu bener, lewat Lebaran balik ke normal. Nah itu nggak bisa kita kategorikan Inflasi, inflasi. nggak masuk Inflasi ke itu situ jadi ya? misalnya kayak onde-onde tadi lah contohnya. Begitu naik jadi 5.000, dia akan permanen di 5.000. Nanti tahun depan bisa jadi naik jadi 7.000. Iya, iya. Bisa jadi berikutnya naik jadi 10.000. Nah itu yang mempengaruhi inflasi. Tapi banyak sekali faktor yang mempengaruhi inflasi tadi. Jadi kalau naik harganya sementara itu bukan inflasi hitungannya. Ya dia berpengaruh terhadap inflasi tapi tidak menjadi inflasi permanen jadinya. Oke, Pak. Berarti yang namanya inflasi itu pasti terjadi setiap tahun begitu? Umumnya terjadi setiap tahun. Karena gini, ini yang menentukan adalah faktor nilai uang sekarang dengan nilai uang di masa depan. Jadi contoh paling gampang kayak onde-onde tadi lah. Kita balik lagi ke onde-onde ya. Iya, Topik kita hari ini onde-onde lah. Oke. Ya. Benar. Harga onde-onde itu tidak akan turun lagi Iya, benar. setelah dia mencapai satu harga tertentu. Misalnya naik 5.000 tadi, dia akan stay di 5.000. Begitu harga bahan pembuatan onde-onde ini naik, otomatis dia naik lagi. Jadi misalnya 7.000, 8.000 dan seterusnya. Nah, secara umum harga tidak mungkin turun. Jadi misalnya harga onde-onde dari 5.000 tiba-tiba balik lagi menjadi 2.000, Iya, nggak mungkin. Tapi Jadi satu saat bisa jadi 50.000 nih onde-onde. Bisa aja. waduh, onde-mande nih kalau benar-benar sampai 50.000 ya. Tapi itu tiap negara itu mengalami inflasi Pak. Betul. Tiap negara mengalami inflasi dan faktor inflasi berbeda di tiap negara. Ya. Tergantung apakah inflasinya ringan, sedang, atau bahkan inflasi yang misalnya nih ada krisis ekonomi global. Nah pada saat itu bisa jadi inflasi jadi double digit. Bisa jadi 10% atau bahkan kalau untuk Indonesia bisa jadi yang kayak tadi kan 8,5%. Iya, Nah itu benar-benar. sangat tinggi. Tapi kalau
situasi ekonomi sehat dan baik bisa jadi hanya berkisar 3-6%. Ya, Nah, seperti itu berlangsung terus setiap tahun. Sebenarnya setiap negara dan kita tuh sebenarnya juga antara 3,5 sampai 5% ya Pak Ya. inflasinya, walaupun pernah mencapai sampai 8% itu ya Pak Ya, ya. bahkan pernah sampai double digit lah. Tapi mudah-mudahan iya. itu tidak terjadi lagi untuk negara kita. Waduh Pak, saya nggak ngebayang Pak kalau sampai double digit berapa Pak harga onde-onde ini itu, Pak. kan. Ini Akan onde-onde berpengaruh- favorit saya Pak. Berpengaruh terhadap hal-hal yang kecil seperti ini, mulai Iya dari sih. onde-onde sampai barang yang besar. Misalnya beli mobil, bisa jadi harganya Iya sih. jadi amat sangat luar biasa Bener-bener. tinggi kan. Saya yakin kalau sampai kenaikan inflasi sampai 2 digit itu Bayu pasti lebih cari untung lagi nih di saat saya nitip onde-onde ini. Wah, saya jadi pedagang onde-onde, Pak. Udah, saya mau makan dulu onde-ondenya, tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Aduh, onde-ondenya enak. Ini kan punya Ini aku. keren ya, onde-ondenya. Jangan sampai kalau saya nggak punya asuransinya, uang yang saya investasikan tadi itu habis untuk membiayai sakit tadi. Jadi kita mesti selain memproteksi aset kita juga memproteksi diri kita, misalnya asuransi kesehatan tadi. Dipersembahkan oleh